Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Halo, selamat siang sahabat Miraset. Apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Marta. Sahabat Miraset, di tengah kabar penurunan suku bunga nih, jadi salah satunya oleh Bank Sentral Amerika, ini kan banyak saham-saham atau sektor-sektor yang diuntungkan. Salah satunya adalah sektor perbankan. Dan dari sekian banyak saham perbankan, ini ada salah satu saham bank yang kenaikannya 30%. Harga sahamnya naik 30% dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, udah bisa tebak belum? Luar biasa ya. Dan sahabat Miraset, setelah ini kita akan ngobrol banyak. Ini terkait dengan bank berbasis digital, yaitu Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB. Dan di studio Mirai Asset kita sudah kedatangan Bapak Eri Budiono selaku Direktur Utama dari PT Bank Neo Commerce Tbk atau dengan kode saham BBYB. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Marta. Apa kabarnya Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami ya Pak untuk hadir di kegiatan KBSA Live Special ini. Dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang ingin mengetahui bagaimana nih progresnya BBYB atau Bank Neo Commerce, penggunanya seperti apa, kemudian profitabilitasnya seperti apa sih, dan juga strategi-strateginya tahun ini untuk semakin memacu profitabilitas seperti apa, pastikan untuk stay terus di kegiatan KBSA Live Special hari ini. Dan kita mau langsung ngobrol dengan Pak Eri di sini. Yang pertama tadi terkait dengan harga saham. Berhubung nih Pak, harga sahamnya lagi naik luar biasa. Kira-kira tanggapan dari perseroan seperti apa nih Pak? Iya, memang dengan setelah market crash ini ya, yang ditimbulkan mulai dari di Jepang ya dan akhirnya mengglobal di seluruh dunia ya, memang kita sempat dropnya cukup besar ya dibandingkan dengan saham yang lain ya, dan memang recovernya juga cukup bagus ya. Ya mudah-mudahan harapan saya sih ini merefleksikan memang potensi daripada Bank Neo Commerce ke depannya, begitu Marta. Oke, nah Pak, kalau kita ngomong tentang bank berbasis digital ya, BNC ini kan merupakan salah satu bank berbasis digital yang terbesar di Indonesia ya Pak, penggunanya 27 juta gitu ya, Betul, user. betul. Nah kalau kita lihat Pak, bagaimana perseroan melihat persaingan dalam tahun-tahun belakangan ini? Karena kan mungkin 3 tahun lalu ketika bank digital itu sedang hype-hypenya nih, persaingannya luar biasa gitu ya, bakar-bakar uangnya juga luar biasa. So far yang terjadi di tahun ini itu seperti apa Pak gambarannya? Iya, pertama-tama mungkin dengan kalau kita lihat ke belakang ya sejarah daripada BNC ini kan, bank ini masih umurnya boleh dibilang 4 tahun ya, masih muda, yaitu merupakan konversi dari bank Yuda Bakti tadinya, sekarang mempunyai bisnis model baru yaitu menjadi bank dengan layanan berbasis digital. Dengan kita bisa mempunyai nasabah 27 juta klien merupakan memang prestasi yang cukup membanggakan. Tetapi di lain itu merefleksikan menurut saya juga demand di market yang memang bertransaksi lewat channel digital ini menjadi suatu bisnis model yang diminta oleh masyarakat, terutama yang generasi milenial dan generasi Z ini gitu. Karena itu juga terbukti di nasabah kita, hampir 50%-nya itu adalah 30 tahun ke bawah ya.
Dan kebanyakan nasabah-nasabah ini tentunya yang tech savvy ya, jadi bisa melakukan transaksi lewat digital. Dalam persaingan memang kita masuk ke segmen yang istilahnya underserved ya. Mungkin yang banyak bank konvensional belum bermain di segmen ini gitu. Jadi memang kita mulai melihat kompetitor di bank berbasis digital ini mulai bermunculan begitu ya. Tapi saya cukup yakin bahwa pangsa pasar ini besar sekali. Itu bisa dibuktikan dengan penetrasi di perbankan yang masih relatively rendah, bahkan kita dibandingkan dengan di beberapa negara ASEAN masih cukup rendah gitu. Jadi potensinya masih besar sekali dan strateginya juga berbeda-beda gitu ya. Dari bank-bank digital yang lain, tiket size berbeda, ekosistem yang disasar juga berbeda gitu ya. Sedangkan BNC sekarang juga sudah mulai bukan kita berfokus terhadap ekosistem tertentu, tapi kita udah merambah ke produk pinjaman yang kita punya sendiri begitu ya. Dan juga kita mulai masuk untuk sebagai strategi diversifikasi kita masuk ke segmen komersial banking gitu. Oke, baik Pak Eri. Nah, mungkin sebelum itu, sebelum ke segmen kredit ya Pak, saya mungkin mau tanya lebih banyak terkait dengan pengguna gitu ya. Yang tadi 27 juta pengguna itu mungkin hampir 10% dari penduduk Indonesia gitu ya. Jumlahnya banyak sekali. Nah, tentu saja nggak semuanya aktif ya Pak. Mungkin boleh disampaikan Pak untuk pengguna aktifnya itu so far berapa banyak dan kira-kira ke depan Pak, apakah perseroan ini akan terus menambah jumlah pengguna aktif atau akan terus menambah jumlah pengguna atau lebih fokus ke memaksimalkan untuk pengguna yang ada saat ini gitu? Ya, memang masih banyak PR Marta dalam hal menjadikan nasabah-nasabah kita itu aktif ya. Karena memang dalam 4 tahun ini kita fokusnya akuisisi ya. Meskipun sebetulnya akuisisi kita itu melewati metode yang namanya organic referral. Jadi di aplikasi kita tuh ada yang fungsi yang namanya ajak teman. Yeah. Jadi dengan mengajak teman, ada sedikit rewardnya dan sebagainya. Dari situlah klien kita tuh bertambah dengan pesat. Tahun lalu aja 6 juta ya. Kebanyakan dari lewat channel ini. Sehingga sebetulnya biaya akuisisinya Bank Newcommerce ini tidak terlalu besar ya. Jadi itu sebuah situasi yang cukup berbeda gitu ya, mungkin apalagi yang saya alamin di bank-bank konvensional sebelumnya gitu ya. Jadi boleh dibilang kalau nggak salah kita itu sudah hampir 20-25% dari bankable population di Indonesia gitu, bahkan lebih besar dari 10% tadi gitu, karena yang bankable tentunya yang berumur dewasa ya Mata. Jadi fokus kita sebetulnya ke depannya ini adalah mungkin kalau kita nanti tambah lagi mungkin ya, perkiraan saya kalau kuartal pertama itu kita 1 juta, mungkin kalau kita annualize itu menjadi tambah 4 juta gitu ya. Mungkin kita harus fokus ke bagaimana mengaktifkan klien-klien kita ini gitu ya. Karena kalau dari sisi aplikasi boleh itu kita kembangkan terus, tapi boleh dibilang aplikasi kita itu udah banyak fungsinya yang bisa banyak relevansinya terhadap day-to-day activities daripada nasabah kita gitu. Dan itu kita akan tambah fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya juga kita tambah terus. Jadi untuk pembayaran pajak, pembayaran PPOB, pembayaran biaya pendidikan, ya kan, untuk melakukan investasi di emas, contohnya di reksadana, bank assurance, ya, itu nanti kita kembangkan terus, ya. Beberapa fungsi-fungsi yang sifatnya gamified, ya, ada namanya Neo Coins, ya, nasabah kita bisa mengkolek coins yang nanti bisa ditukarkan oleh vouchers dan sebagainya untuk lebih mengkonversi klien-klien yang tadinya hanya place deposits untuk melakukan transaksi di kita gitu, Marta. Jadi kedepannya akan lebih fokus ke
transaksi dan meningkatkan fee base tentunya dari hal itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita lihat Pak, berarti perseroan ini kan tujuannya ingin sekali untuk mengaktifkan gitu ya nasabah-nasabah yang mungkin sejauh ini belum aktif. Nah, selain penambahan tadi ya Pak, fitur-fitur, sebenarnya kuncinya untuk nasabah itu bisa terus aktif gitu ya, atau meningkatkan keaktifannya di bank digital ini atau di Bank Neo Commerce ini apa sih Pak, kalau menurut Bapak? Itu tadi, mungkin yang saya sebutkan tadi Martha, bahwa kita harus relevan terhadap aktivitas sehari-harinya klien kita gitu. Supaya tiap hari dibuka gitu ya Pak? Supaya tiap hari dibuka gitu ya. Bahkan kalau kebetulan ada teman yang bilang, kadang-kadang saya buka itu karena saya mau lihat kucingnya gitu ya. Nah itu menurut saya oke, menarik sekali gitu. Kalau kita bisa dibuka sekali, 2 kali per hari itu udah cukup bagus sekali gitu kan. Dari situ komunikasi kita dengan klien itu jauh lebih efektif. Saya bisa melakukan survei, apa aja yang kita bisa, perbaikan-perbaikan, improvement yang kita bisa lakukan, kita bisa mendapatkan direct feedback dari klien kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, saya abis ini setelah ini kita mau ngobrol terkait dengan kinerja gitu Pak. Ini yang tidak kalah penting terutama di kalangan investor nih. Mungkin yang nonton di sini sahabat Miraset juga ada yang punya saham Bank Neo Commerce atau Bank BBYB, melihat kinerjanya tahun ini sebelumnya sebenarnya kuartal 1 udah sempat untung ya Pak, udah sempat laba 14 miliar. Tapi sayangnya di kuartal 2 nih ada kerugian 20 miliar. Mungkin ada yang bisa di-highlight nggak Pak terkait hal ini? Jadi begini, kalau kita menarik dari sisi holistiknya ya, bahwa Bank Neo Commerce ini untuk revenue-nya itu masih belum optimum, masih subscale ya. Kalau dari sisi cost income ratio, sebetulnya kita itu cukup rendah di industri, sekitar 40%, ya kan. Tetapi karena memang basis layanan kita kan digital gitu ya, jadi cost kita memang struktur dari cost kita, biaya kita lebih rendah. Tetapi yang penting adalah dari sisi top line atau revenue juga harus naik gitu ya. Saat ini aset kita masih sekitar 9,5. Itu masih kurang optimum yang saya sampaikan tadi. Kita mentargetkan kalau bisa di 12,5, 13 T tahun ini gitu ya. Disitulah mungkin nanti bottom line atau profitnya itu bisa lebih nyaman gitu ya di secara operasi begitu ya. Jadi ya yang kita fokuskan sebetulnya adalah 3 hal tahun ini. Satu adalah kenaikan daripada aset ya. Kita saya ambil satu langkah ke belakang. Jadi dari sisi business model, kita itu ada beberapa mesin untuk menaikkan aset kita. Nomor 1 adalah lewat kerjasama secara channeling ya, dengan grup kita Aku Laku, dengan perusahaan-perusahaan fintech yang lain, perusahaan-perusahaan finance companies yang lain ya, itu kita jalin. Kita punya loan kita sendiri yang tadi saya sampaikan, yang kita namakan pinjaman Neo atau Neo Loan. Itu kita juga lagi tekankan untuk kita grow secara signifikan. Neolon ini menarik karena ini produk kita sendiri dan dalam hal profit yang paling bagus gitu, karena kalau lewat channeling tentunya ada fee sharing ya, ada revenue sharing yang kita harus lakukan ya. Terus yang tadi saya sampaikan, kita mulai merambah ke commercial banking ya, karena Bank Neo ini sebenarnya bank yang sangat kuat gitu ya. Dari sisi permodalan kita, yang di metrik yang dipakai adalah capital adequacy ratio, kekuatan modal kita di atas 30%. Ya, nomor 1. Kedua, likuiditas kita sangat-sangat besar sekali, melimpah bahkan gitu ya. Meskipun di market sendiri berapa waktu yang lalu sempat mengalami likuiditas yang cukup ketat ya. Nah, kita tidak mengalami hal itu ya. Jadi likuiditas yang melimpah ini harus kita salurkan ke aset lewat mesin-mesin yang tadi saya sampaikan. Hal yang kedua adalah bagaimana kita pelan-pelan mengkonversi klien untuk menjadi yang tadinya cuma taruh deposit saja, klien bisa bertransaksi dengan kita gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, kita mulai mungkin harus
marketing budget atau marketing usaha upaya marketing kita pivot ke arah mengenalkan ini loh, bahwa kita bisa bayar ini atau melakukan aktivitas financial ini gitu di aplikasi kita. Dan yang ketiga tentunya memonitor kualitas dari portfolio kita. Ya, nanti kita jaga sekali yang namanya NPL, right of cost itu tadi. Dan mudah-mudahan dengan 3 hal yang kita fokuskan ini, financial performance kita bisa jauh lebih baik tahun ini. Okay. Mudah-mudahan dengan monthly run rate yang sudah terjadi, kita melihat ada perbaikan-perbaikan terus. Jadi secara fundamental tidak bulan ini untung, bulan ini loss, bulan ini untung, karena kalau kita sudah asetnya sudah mencapai level tadi di 12,5 T, itu kita udah cukup comfortable dengan bottom line kita. Oke, berarti tahun ini targetnya adalah untuk positive result ya Pak, positif di bottom line. Ya, itu sangat-sangat kunci, milestone yang sangat-sangat penting sekali bagi kita ya. Kita sudah punya skala yang cukup bagus, kita udah punya klien yang cukup besar, bahwa semuanya aktif. Tidak semuanya aktif, tetapi jumlah borrower atau peminjam kita tuh masih kecil sekali. Ya saat ini ya. Bahkan yang pernah meminjam itu cuman sekitar 3 jutaan. Yang pernah meminjam dan sekarang masih meminjam aktif, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa garap dari sisanya ya itu besar sekali gitu. Jadi Neolon itu akan menjadi produk yang flagship atau produk yang sangat-sangat penting bagi kita ke depannya. Neolon itu consumer loan, Pak? Ya, consumer loan. Jadi sama seperti apa yang kita lakukan lewat Chainlink ya, atau direct loan yang kita lakukan juga, itu adalah untuk retail loan, kredit tanpa agunan, masuk di segmen yang tadi itu underserved gitu tadi. Baik Pak. Nah, kita mau ngobrolin tadi, mumpung kita lagi ngomongin tentang kredit nih Pak, kan kalau kita lihat di tahun ini penyaluran kredit perseroan relatif turun ya Pak. Jadi itu apakah memang direm atau memang sebenarnya permintaannya yang turun atau seperti apa Pak? Oh tidak direm ya, sama sekali tidak pernah ngerem. Ya mungkin karena kita masih seperti saya tadi sampaikan, mungkin cuma ada 2 engine saja yang jalan waktu itu ya. Misalnya ada beberapa kita juga pinjaman yang cukup besar ke segmen commercial banking, itu dibayar karena perusahaannya kelebihan dana atau mendapatkan pendanaan atau pinjaman yang lebih murah dari bank lain. Nah itu drop, dan kita untuk menggantinya misalnya di korporasi diganti dengan retail loan yang kecil-kecil ya Pak. Kecil itu butuh waktu kan. Makanya kita melihat engine di retail itu selain Chainlink juga ada loan. Nanti kedepannya kita juga mau mengembangkan yang namanya Neo Business Loan atau loan ke merchant ya. Ini kita lagi godok, kita lagi trial. Tapi juga di commercial banking segment ini kita mulai gerakan juga gitu, sambil ya mengantisipasi nanti ada, karena kan kalau loan di retail itu kan vintage-nya pendek sekali gitu, repay. Jadi kita harus berpacu dengan pembayaran tadi itu gitu. Perputarannya relatif cepat gitu ya Pak? Perputarannya relatif cepat, ya? Betul. Jadi kita balance dengan loan, kadang-kadang di sisi komersial yang setahun, 2 tahun, kayak gitu ya. Dan menjaga likuiditas terus supaya tetap sehat. Oke, baik. Nah, tapi kalau untuk tahun ini Pak, dengan angkanya yang sekarang negatif, kira-kira target untuk pertumbuhan kreditnya tahun ini seperti apa Pak angkanya? Iya, tetap kita akan capai sekitar 12,5 sampai 13 T ya. Tetap ada pertumbuhannya. Betul. Kita akan itu mungkin record high ya dalam sejarahnya Bank Neo ini yang meskipun masih pendek cuma 4 tahun, tapi kita juga prudent sekali ya bagaimana masuk ke commercial banking ini karena tiket size-nya besar ya, jadi kita prudent dengan pemain klien-klien yang sudah atau perusahaan-perusahaan yang sudah sudah punya sejarah cukup bagus ya, track record yang bagus di sektor-sektor ekonomi yang lagi berkembang kayak gitu ya. Jadi
Kita perkuat infrastruktur kita juga untuk menganalisa kredit, memonitor kondisi-kondisi apakah terus terpenuhi gitu secara regular basis. Nah Pak, yang selalu relate dengan loan itu adalah NPL nih. Jadi kita tahu bahwa angka NPL gross perseroan saat ini kan di angka 3,9 gitu ya, relatif pergerakannya stagnan, tapi di angka yang lumayan tinggi lah ya, 3,9%. Mungkin boleh disampaikan Pak, sebenarnya dari dari segmen kredit perseroan yang ada saat ini, yang mana yang menyumbang NPL besar dan kira-kira penyebabnya kenapa sih gitu? Iya, jadi gini, kalau di segmen retail tadi ya, itu memang kan kita digital ya, semuanya diproses secara digital ya, dimulai dengan proses aplikasi ya, KYC sampai melakukan istilahnya itu analisa kreditnya ya, gitu ya. Jadi itu kita jaga terus ya, dan kita pelajarin terus selama 4 tahun ke belakang, selama kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan fintech ataupun finance companies ya, kita pelajarin terus itunya. Karena di depan ini, kalau saya boleh analogikan dengan filter, ya kan, itu akan mempengaruhi volume bisnis. Kalau kita ketat tentunya lebih sedikit, kita loose lebih besar. Faktor utama lainnya adalah tadi itu NPL, ya kan. Nah jadi as we go along dengan ini kita belajar terus nih, bagaimana pengetatannya, impactnya dengan volume, dan terus itu kita pelajarin sampai kita menemukan titik optimum yang paling bagus. Dan itu pun tidak pernah akan terjadi terus menerus karena ekonomi juga bisa naik, berubah, bisa memburuk dan sebagainya. Jadi monitoring dari hal ini itu penting sekali, ya. Dan juga justru itu. Jadi terus kita ini perbaikin, jangan sampai NPL ini menjadi tidak terkontrol gitu ya, hanya karena kita mau mendapatkan business volume yang besar gitu ya. Terus kita ketatin, ekonomi mungkin lagi agak melemah, ya kita ketatin di sisi depannya tanpa harus mengurangi volume dari bisnis gitu. Nah, kok dengan apa yang kita lakukan selama ini mulai nih di beberapa bulan terakhir ini NPL kita udah mulai menurun cukup lumayan. Kira-kira angkanya di akhir tahun ada target Pak? Tetap kita tentunya akan, ya mungkin kalau di bisnis begini nih ya memang beda ya dengan bank konvensional lain. Ya mungkin ya range-nya yang pasti akan di bawah 4 ya. Tetapi yang menjadi faktor lainnya adalah NPL itu kan korelasinya dengan profit and loss ya. Seberapa besar kita mau write off ya kan, mempengaruhi P&L, tetapi kedepannya ruangan untuk melakukan write off itu jauh lebih besar. Tentunya kalau kita write off lebih besar, tetap profit, ya NPL turun begitu. Baik Pak. Dan kita akan break dulu sebentar Pak. Dan sahabat Miraset, setelah ini kita mau ngomongin tentang dana pihak ketiga yang nggak kalah menarik karena BNC ini punya deposito rate-nya yang lumayan gitu ya. Dan saya mau tanya lagi nanti lebih lanjut. Sahabat Miraset, pastikan untuk menyaksikan terus kegiatan KBSA Live. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Kerja keras tanpa libur demi dapat uang lembur, banyak dikit tetap nabung, bunga tinggi cair harian pakai Neobank buat semua. Urus anak, tugas banyak, tagihan rumah juga banyak, beli ini bayar itu semuanya jadi satu pakai Neobank buat semua. Dagang offline, dagang online,
transfer gampang, bayar gampang, gratis biaya antar bank pakai neobank. Buat semua, mau ini mau itu semuanya jadi satu pakai neobank. Buat semua. Sahabat Miraset, kembali lagi di kegiatan KBSA Live Special bersama dengan BBYB atau Bank Neo Commerce Tbk, dan kita mau ngobrol tentang dana pihak ketiga nih. Pak, kalau kita lihat kan setelah kenaikan suku bunga atau enggak di era suku bunga tinggi ya, sebenarnya kan bank itu juga relatif agak kesulitan lah ya, tadi kita udah sempat ngobrol untuk mencari dana pihak ketiga, terutama dana murah gitu ya. Kalau dari sisi perseroan Pak, ada mengalami hal itu nggak sih sebenarnya untuk dana pihak ketiga? Apakah terus mengalir atau sebenarnya ada kesulitan gitu? Ya, sebenarnya kalau situasi likuiditas di Bank Neo Commerce agak berbeda ya. Kita saat ini masih kelebihan likuiditas, Martha, ya, di mana kita terpaksa ya kita investasikan di surat-surat berharga ya, dan tentunya returnnya juga tidak sebagus kalau kita ini kan ke loan. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan bagi kita untuk menaikkan aset kita ke depannya, dan kita gerakkan mesin-mesin aset growth kita ini semuanya harus berjalan dengan gigi 4 gitu ya, atau gigi 5 gitu. Ya. Nah Pak, kalau kita ngomongin tentang DPK-nya atau dana pihak ketiga perseroan, kan saat ini porsi yang paling besar tuh di deposito ya Pak. Karena kan memang sebagai bank digital itu memang menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi secara umum seperti itu. Kasa perseroan kan saat ini 30%. Kira-kira memang ke depan tuh apakah porsi kasa ini akan jadi lebih besar, atau memang sebenarnya udah nature-nya di bank digital memang kalau deposito tuh akan porsinya akan lebih tinggi, seperti apa Pak? Iya, kedepannya tentunya adalah suatu objektif dari banyak bank untuk menaikkan kasa ya, tentunya ya. Di kita juga begitu sih Martha, tapi yang penting adalah tadi itu yang saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana nasabah kita mulai melakukan transaksi dengan kita. Ya, tadi itu kegiatan finansialnya sehari-hari itu bisa dilakukan di kita, sehingga stickiness-nya juga ada gitu di sisi dana pihak ketiga kita gitu ya. Terus yang di sisi korporasi, tadi kita masuk di commercial banking segment ya, kita juga mempunyai satu divisi yang namanya corporate solution ya. Bagaimana kita bisa membantu nasabah-nasabah korporasi ini dalam hal pembayaran salary, payroll ya. Bagaimana bisa melakukan transfer ke banyak pihak ya. Kita juga udah mengembangkan yang namanya corporate internet banking kita ya. Fitur-fitur ini kita akan terus kembangkan, jadi supaya dana current account dari pihak korporasi ini kita bisa tarik juga gitu ke ininya. Tapi kedepannya ya tentunya akan kita naikkan dari porsi yang ada sekarang nih. Oke. Nah Pak, pertanyaan berikutnya ini terkait tadi masih relate dengan bunga deposito yang diberikan perseroan gitu ya. Bunga yang diberikan kan cukup tinggi, dan juga kan perseroan ini punya berbagai keunggulan lah ya. Salah satunya ini kan transfer gratis ke beda bank, kemudian juga bebas biaya administrasi gitu. Kira-kira kalau untuk memacu profitabilitas Pak, apakah akan ada perubahan terkait dengan strategi ini Pak? Apakah akan mengubah gitu? Ya, tentunya kita ada marketing budget ya, Martha, tadi yang mungkin kita bisa lebih fokuskan sekarang untuk pengaktifan daripada nasabah-nasabah kita, lebih mengkampanyekan fitur-fitur atau kapabilitas yang kita punya ya di aplikasi kita ya. Jadi terus kita akan melakukan hal itu ya ke depannya, karena kita juga sekali lagi bank yang masih muda ya. Kita harus terus menekankan bahwa kita adalah bank yang sangat kuat gitu ya. Bank yang juga sudah merupakan bank perusahaan publik ya. Jadi juga diawasin oleh OJK Pasar Modal ya. Jadi ya kita akan teruskan hal itu untuk memberikan
insentif-insentif bagi nasabah kita untuk terus melakukan transaksi dengan kita. Oke, berarti profitabilitasnya nggak akan ngambil dari sana gitu ya, Pak? Jadi kita akan bagaimana kita secara efektif aja untuk melakukan marketing strategi kita ya, mengalokasikan marketing budget kita gitu. Oke. Nah, Pak, berikutnya kita mau tanya tentang net interest margin. Jadi kan kalau di bank konvensional saat ini kan trennya untuk NIM tuh relatif turun ya, karena kan memang ada kenaikan dari cost of fund gitu ya. Sementara kalau di BNC kalau kita lihat di sini net interest marginnya tuh cukup tinggi 18,6, bahkan sebelumnya sempat hampir 20% gitu ya, angkanya sangat besar. Kalau dari sisi perseroan sendiri ke depan melihat angka net interest margin ini apakah akan sustain atau memang arahnya memang akan ada penurunan atau ada penurunan seperti itu, Pak? Iya, semuanya tergantung daripada NPL dan write off yang harus menjadi bagian daripada bisnis ini sebetulnya di retail segmen yang untuk underserved ini gitu. Komponen cost terbesarnya atau biaya yang terbesarnya memang di write off cost gitu ya. Itu tergantung tentunya dengan nasabah ini mempunyai kemampuan bayar yang lebih ya. Tentunya kita berharap klien-klien ini bisa saat ini mendapatkan akses ke pendanaan dan kedepannya dengan status ekonomi yang lebih baik dan sebagainya tentunya rate-nya akan berkurang gitu kan ya. Dan kalau datanya juga nanti yang kita bisa dapatkan lebih bagus ya, pemerintah Indonesia akan mendorong pembentukan kredit biro dan sebagainya. Nah itu data itu kunci bagi bank digital ya untuk melakukan assessment begitu. Nah nanti kedepannya ya mudah-mudahan di overall rate-nya atau yield-nya akan turun. Nah nanti tentunya dengan WO yang lebih kecil ya margin mungkin akan turun sedikit ya. Tetapi over time nanti kalau masyarakat ini mempunyai akses financing yang lebih bagus ya tentunya mungkin akan sedikit menurun ya ke depannya gitu. Karena kan kalau tadi perseroan kan juga akan masuk ke segmen kredit komersial ya Pak. Betul. Jadi nah mungkin segmen kredit komersial sendiri mungkin kan secara yield-nya mungkin lebih rendah gitu ya Pak. Jadi memang kalau overall sebenarnya dari sisi loan yield-nya juga mungkin ke depan akan lebih rendah ya Pak dari angka sekarang ya, dengan kombinasi berbagai segmen kredit yang nanti dimasuki perseroan gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Akan tentunya kalau nanti dirata-ratakan akan menjadi rendah kan ya. Karena memang kalau di commercial lending itu kan ya bisa 11, 12, 9 misalnya begitu ya. Tergantung daripada profil kredit dari masing-masing nasabah kan ya. Tetapi kan sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan strategi diversifikasi kita gitu kan ya. Jadi kita tidak terekspos di retail lending saja, masuk di commercial ya kan. Selama nanti kita sudah menggunakan semua kelebihan likuiditas yang kita punya, nanti kita bisa bermain lebih ke arah manajemen atau portfolio manajemen misalnya. Ada kesempatan untuk masuk yield yang lebih bagus, itu ya tentunya kita bisa alihkan begitu ya kan. Kita tidak teruskan di korporasi atau bagaimana nanti itu masuk di portfolio manajemen. Tapi fokus kita kan sekarang mengoptimalkan dana likuiditas yang berlebih saat ini gitu. Oke, baik Pak. Ini saya mau tanya terkait dengan right issue Pak, karena kan perseroan baru saja menyelesaikan proses right issue-nya ya. Mungkin boleh disampaikan Pak ke teman-teman sahabat Mirae Asset, so far seperti apa sih sebenarnya kemarin prosesnya, kemudian dana yang berhasil diraih dan kira-kira rencananya ke depan dari dana right issue ini akan seperti apa? Ya, tentunya untuk memperkuat modal ya, kita perlu melakukan rights issue yang baru kita selesaikan ya, karena memang seperti tadi saya sampaikan kalau kita mau grow sekitar 30%, itu tentunya capitalnya juga harus kuat ya kan. Nah tentunya kita akan terus ke depannya nanti kita perkuat ya, bagaimana nanti kita bisa menjadi bank yang devisa misalnya ya, karena mungkin nasabah-nasabah kita ini juga banyak juga yang affluent, yang suka traveling ya, dan
bagaimana sekali lagi kita bisa menjadi relevan terhadap aktivitas mereka begitu. Jadi kedepannya memang terus nanti kita akan perkuat, tapi juga ya kita lihat ya dengan capital adequacy ratio kita berapa ya, kondisi market bagaimana nantinya begitu. Oke, baik. Nah Pak, kita mau tutup ini sesi ini itu dengan pertanyaan terkait dengan profitabilitas, karena itu yang jadi salah satu mungkin kunci ya Pak untuk keberlangsungan perusahaan juga gitu. Dan tadi Bapak udah sampaikan beberapa rencananya gitu, tapi mungkin boleh disampaikan sekali lagi Pak, kira-kira untuk profit yang berkelanjutan, artinya bukan cuma tahun ini tapi di tahun-tahun ke depan gitu ya, secara umum generalnya itu strategi besarnya tuh seperti apa sih dari Bank Neo Commerce ini Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan bahwa operasi kita tuh masih suboptimal sekarang ya. Meskipun cost to income ratio kita rendah, tetapi revenue-nya ini yang belum bisa secara optimum ya kan. Ya memang ya bank ini masih muda tadi itu ya. Jadi bagaimana sekarang kita fokus ke 3 hal tadi, Martha. Yang pertama adalah asset growth. Engine-engine yang tadi saya sampaikan itu dapat berjalan dengan efektif. Kedua adalah cost kita jaga, terutama adalah NPL, itu kita jaga. Terus bagaimana kita bisa mengkonversi klien-klien yang cuma membeli satu produk menjadi melakukan transaksi dan membeli produk yang lebih bagi kita gitu ya. Dan tentunya adalah bagaimana nasabah-nasabah yang ada di kita ini terus dengan kita gitu kan. Seperti saya sampaikan, umur demografi dari nasabah kita adalah 30 tahun ke bawah 50% ya. Ini berarti 30 tahun tuh masih mungkin bekerja 5 tahun ya, kayak begitu ya, atau 4 tahun begitu ya. Mereka baru memulai karir. Bagaimana kita tetap stay dengan mereka itu ke depannya. Nah itulah tadi kuncinya, kita terus melakukan survei, bagaimana saya bisa berkomunikasi secara efektif lewat aplikasi dengan cara yang paling murah begitu ya. Apalagi yang mereka butuhkan dari sisi produk ya dan sebagainya. Karena dengan bank digital yang mempunyai kemampuan untuk mengkonek secara API, saya bisa bekerja sama dengan banyak sekali ekosistem atau produk-produk provider yang lainnya gitu dengan cepat gitu. Gitu sih Martha. Baik, terima kasih banyak Pak Eri untuk penjelasannya, pemaparannya ini terkait dengan update-nya untuk dari Bank Neo Commerce ya Pak. Dan sahabat Mira Asset, terima kasih juga untuk sahabat Mira Asset yang sudah menyaksikan tadi kegiatan KBSA Live kita hingga selesai. Tapi sebelumnya Pak, sebelum closing mungkin ada yang ingin disampaikan ini kepada nasabah atau mungkin investor ya Pak, kepada investor ataupun calon investornya dari Bank Neo Commerce atau BBYB, silakan Pak. Oke, sebetulnya yang saya pengen sampaikan adalah Bank Neo Commerce ini adalah bank yang kuat ya, secara modal, secara likuiditas. Kita adalah bank yang sudah perusahaan yang publik ya. Jadi kedepannya prospeknya sih sangat besar ya, karena memang digital bank berbasis digital ini memang menjadi suatu kebutuhan ya menurut saya ke depannya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa juga menjadi bank berbasis digital yang menjadi suatu model gitu ke depannya ya. Kita terus berusaha untuk juga meyakinkan masyarakat bahwa bank digital itu adalah suatu fenomena baru gitu ya, dan bukan berarti tidak punya cabang itu bank ini tidak ada ya, tidak kayaknya kok ada persepsi kayak begitu. Tapi kita pun sendiri masih mempunyai ada 8 cabang ya yang kita masih ada di seluruh Indonesia di kota-kota besar untuk menservis klien-klien dalam sisi wealth management, bank assurance yang butuh advisory atau nasihat gitu, butuh bicara gitu yang tidak bisa dilakukan secara digital. Di sisi commercial banking juga tidak bisa melakukannya secara digital karena kita tetap harus melakukan analisa, interaksi,
banyak sekali Q&A dengan nasabah. Begitu sih Martha. Mudah-mudahan kedepannya Bank Neo menjadi bank yang model untuk bank berbasis layanan digital. Baik. Terima kasih Martha. Terima kasih juga Pak Eri. Semoga yang sukses terus untuk semua rencana-rencananya BNC ke depan Pak. Dan kita tunggu update-nya dan tentu saja profitnya ke depan ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Martha. Oke, baik. Dan Sahabat Miraset, demikian kegiatan KBSA Live Special. Semoga yang tadi disampaikan, yang tadi diobrolkan, ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk investasi Sahabat Miraset nih di Bank BBYB ini. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan Sahabat Miraset. Akhir kata, salam sehat selalu untuk Sahabat Miraset.